Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-47 dan hari ini tetap kita akan membahas FR soal-soal yang mirip keluar dari teman-teman sekalian yang sudah ujian di hari pertama sampai hari ini. Dan mudah-mudahan dari pembahasan soal ini teman-teman sekalian bisa mendapat lebih banyak referensi dan masukan pengetahuan sehingga ketika teman-teman sekalian dalam mengikuti ujian nanti bisa lebih mudah dalam mengerjakan untuk soal-soal ini. Kita masuk ke soal yang pertama. Di tempat kerja Anda ada pengurangan beberapa karyawan karena perusahaan sedang berada dalam keadaan yang tidak stabil. Pengurangan karyawan dilakukan kepada mereka yang belum berstatus karyawan tetap. Kebetulan, saya bukan karyawan tetap di tempat kerja saya. Oleh karena itu, saya menjadi salah satu karyawan yang terpaksa dirumahkan. Sikap saya menghadapi situasi ini adalah A. Menerima keputusan perusahaan dan saya akan berusaha mencari pekerjaan baru selanjutnya. B. Menuntut perusahaan karena memutuskan hubungan kerja secara sepihak. C. Bersedia menerima keputusan perusahaan asalkan perusahaan memberikan ganti rugi dan uang pesangon yang sesuai. D. Mengajak karyawan yang bernasib sama dengan saya untuk melakukan demonstrasi di depan kantor. Oke, teman-teman sekalian, untuk soal kompetensi manajerial dan sosiokultural itu intinya adalah dalam menjawab soal-soal ini adalah soal tersebut kita harus mengerti, menebak inti dari soal itu dan apa maunya. Sehingga ketika kita memilih jawaban yang ada, itu bisa nilai poinnya lebih tinggi dari yang lain. Jadi sekarang teman-teman sekalian kita ini soalnya tadi ini kan intinya adalah tentang adanya pengurangan karyawan akibat dari tidak stabilnya kondisi keuangan atau kondisi perusahaan itu sendiri, sehingga menyebabkan pengurangan karyawan di sini. Persoalannya yang kena ini adalah Anda sendiri. Skep kita adalah A. Menerima keputusan perusahaan dan saya akan berusaha mencari pekerjaan baru secepatnya. Ini adalah sesuatu yang positif nih teman-teman. Ini bagus sekali nih kalau ada orang pendapatnya seperti ini. Dia menerima keputusan karena melihat kondisi perusahaan tidak stabil dan langsung mencari pekerjaan baru, ya, tidak kehilangan waktu, citranya di perusahaan juga bisa lebih bagus dan bisa ketika nanti sudah stabil bisa kembali ya karena tidak citranya lebih bagus, kinerjanya mungkin lebih bagus dengan perusahaan itu sekalipun dia adalah karyawan yang masih belum tetap ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi B, menuntut perusahaan karena memutuskan hubungan kerja dengan sepihak. Ini orang tidak mengerti kondisi perusahaan. Berarti ini kan otomatis salah ini. Artinya rendah nilainya teman-teman. Mungkin dia 1 saja ini nilainya ini. Kemudian C, bersedia menerima keputusan perusahaan asalkan perusahaan memberikan ganti rugi dan uang pesangon yang sesuai. Ini bagus juga. Mungkin poinnya 3 ini. Bagus ini jawabannya. D. Mengajak karyawan yang bernasib sama dengan saya untuk melakukan demonstrasi. Ini lebih kurang lagi nih. Ini ke-1 ya, yang di atas tadi ini 2. Kalau menurut saya begitu teman-teman. A ini adalah poinnya 4. Menerima keputusan perusahaan dan saya akan berusaha mencari pekerjaan baru. Ini lebih di atas dengan poin 3 ini yang C. Kenapa teman-teman sekalian? Ini hanya menuntut mencari pesangon dia, menerima tetapi dia meminta pesangonnya. Belum ada cara, dia di sini tidak ada atau belum mencari solusi jalan keluarnya setelah dia berhenti dari perusahaan. Kalau di sini kan sudah ya. Kalau dia kan cuma menerima kan tidak. Kalau dia menerima di sini, ini menerima keputusan kan otomatis langsung kan pesangonnya juga ada. Ya, berarti kan sudah terpenuhi di sini. Makanya poin yang lebih tinggi teman-teman sekarang ada di 4 ini. A. Ya. Begitu ya teman-teman sekalian. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Anda bekerja di kantor yang sama dengan pasangan Anda. Hubungan sudah berjalan selama 4 tahun dan Anda berencana menikah dengan pasangan Anda tahun ini. Namun, kantor tempat Anda bekerja melarang suami istri bekerja di kantor yang sama. Melarang suami istri bekerja di kantor yang sama. Padahal Anda dan pasangan Anda sudah lama bekerja di kantor tersebut dan akan naik jabatan tahun ini. Tindakan apa yang Anda lakukan?
Nah, A. Menerima konsekuensi tersebut dan merelakan salah satu dari kami untuk resign dan mencari pekerjaan lain. Ini bagus ya, sesuatu yang positif ini. B. Membatalkan pernikahan dan rekan sekantor dan memilih untuk fokus berkarir karena akan sangat merugikan jika mengorbankan jenjang karir yang semakin bagus. Sesuatu pilihan yang agak rumit ini. Ini naik jabatan tahun ini, tapi sementara itu melarang satu kantor dengan istri. Ini adalah bisa juga ini positif. Melakukan negosiasi dengan atasan karena Anda dan pasangan memiliki peran penting di perusahaan ini agak kurang bagus karena atasan kita ini bisa juga terkena imbasnya ini ya dari perusahaan. Ini kurang bagus. BD memutuskan untuk keluar dari kantor bersama untuk melaksanakan pernikahan, kemudian mencari pekerjaan baru di tempat lain. Boleh juga, tapi ini kan bisa saja minimalisirnya. Ini bisa saja plus minus begini. Nah, teman-teman sekalian, kalau intinya ini kan dia naik jabatan, terus sementara di sisi lain dilarang sepasangan suami istri bekerja di kantor yang sama. Nah, kalau pengambilan keputusan seperti ini, yang harus kita lakukan teman-teman sekalian adalah mengambil keputusan yang meminimalisir resikonya, tetapi tidak mengorbankan kepentingan pribadi kita. Maksudnya kepentingan pribadi kita di sini adalah kita dan pasangan mau menikah ya. Di satu sisi ini kita punya masa depan yang sama dengan istri. Nah, teman-teman sekalian, kalau menurut saya jawaban yang paling tinggi poinnya untuk soal ini itu ada di A ini. Menerima konsekuensi tersebut dan merelakan salah satu dari kami untuk resign, artinya mengundurkan diri dari perusahaan dan mencari pekerjaan lain. Solusinya mencari pekerjaan lain. Ya, tidak menunggu lama. Saya tetap di kantor, ini baru istri mencari pekerjaan lain atau saya mundur, istri yang di perusahaan lama ini. Jadi ini poinnya 4 teman-teman sekalian. Kemudian B membatalkan pernikahan dan ini poinnya 3 ini. Bisa saja ini untuk karirnya karena dia ini mau jabatan atau ini kalau sama-sama memikirkan karir ya tidak menikah dulu atau menunda dulu ini baru kita kawin. Perhatikan di sini poinnya 3 ya. Kemudian C melakukan negosiasi dengan atasan karena wah ini agak kurang. Ini 1 ini bisa saja. D memutuskan untuk keluar. Ini bisa juga punya ini. Anda merupakan seorang dokter dan sebagian besar keluarga Anda juga bekerja di bidang yang sama. Anda berkeinginan agar anak Anda juga dapat mengikuti jejak karir Anda dan keluarga. Anda rela membayar les yang sangat mahal agar anak Anda dapat diterima di jurusan kedokteran. Namun, anak Anda sepertinya tidak menunjukkan ketertarikan belajar di bidang kedokteran. Sikap Anda menghadapi situasi ini adalah A. Saya akan berpura-pura membiarkan anak saya belajar yang ia sukai, namun saya akan diam-diam mendaftarkan anak saya untuk sekolah kedokteran. Ini kurang bagus ini. B. Memberikan pengertian sedikit demi sedikit kepada anak saya sekaligus menjelaskan keuntungan berkarir di bidang kesehatan. Ini plus minus dia ini. C. Mengizinkan anak saya untuk belajar yang ia sukai asal anak saya bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini sesuatu yang positif ini. D. Membiarkan anak saya untuk belajar sesuai dengan minatnya karena saya sadar setiap anak berbeda dan memiliki keunikan serta bakat masing-masing. Ini lebih bagus ini. Oke teman-teman sekalian, intinya di sini adalah keinginan orang tua yang sangat bagus sebenarnya ya untuk ke sekolah kedokteran karena karirnya dia semuanya ada di kedokteran. Persoalannya intinya di sini teman-teman sekalian adalah setiap individu itu punya bakat ya, bakat alami atau keinginan sendiri atau kemauan di mana dia mau minat kerjanya yang dia inginkan itu. Setiap orang adalah berbeda dari itu. Untuk poin A ini, untuk jawaban A ini saya akan berpura-pura ini saya anggap ini sangat salah ya. Salah. Kemudian B memberikan pengertian sedikit demi sedikit. Ini juga bagus. Persoalannya di sini adalah anak kita nanti ini dia tidak sesuai dengan minatnya. Ini masih kurang juga ya. Plus minusnya ada. C. Mengizinkan anak saya untuk belajar yang ia sukai asal anak saya bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini bagus juga ini. D. Memikirkan anak saya untuk belajar sesuai dengan minatnya karena saya sadar karena saya sadar setiap anak berbeda dan memiliki keunikan serta bakat masing-masing. Kalau saya teman-teman sekalian ini lebih lengkap jawabannya. Ini juga bagus dari sini kalau dihitung-hitung ini sini 4 sini 3.
Sini 2, sini 1. Kira-kira seperti ini teman-teman sekalian jawabannya untuk nomor 3 ini. Ya. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Anda terpilih menjadi seorang perangkat desa. Sebenarnya Anda tidak terlalu menyukai karakter orang-orang di sana. Anda juga mendaftar sebagai perangkat atas kemauan orang tua dan Anda tidak menolaknya. Sebagai perangkat desa, Anda dituntut untuk dapat bersikap ramah di hadapan masyarakat walaupun Anda tidak menyukainya. Bagaimana sikap Anda? A. Berusaha bersikap ramah ketika saya bertemu masyarakat. Ini bagus ya. B. Saya akan segera beradaptasi dan mengesampingkan sikap tidak suka saya kepada masyarakat. Ini lebih bagus juga ini. C. Saya akan berinteraksi secukupnya saja kepada masyarakat. Ini kurang ya. D. Saya akan fokus pada pekerjaan saya dan tidak peduli dengan interaksi di luar pekerjaan saya. Ini sangat kurang. Teman-teman sekalian, intinya di sini adalah dituntut ini suatu sikap kepada masyarakat. Ini mungkin namanya pelayanan ya. Ini harus pelayanan lebih tinggi dan berhubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya sebagai fungsi utama dari perangkat desa di sini. Kita berinteraksi langsung dengan desa itu, dengan warga masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, yang mana jawabannya benar ini? Kita cek dulu. Di A, berusaha untuk bersikap ramah ketika saya bertemu masyarakat. Ini bagus juga. B, saya akan segera beradaptasi dan mengesampingkan sikap tidak suka saya kepada masyarakat. Untuk sikap profesionalisme itu, ini yang benar teman-teman sekalian. B, saya akan segera beradaptasi dan mengesampingkan sikap tidak suka saya kepada masyarakat. Kemudian yang mana lagi? Ini tadi 3 di A. Ini kemudian di sini C2 dan ini 1. Ya. Oke. Lanjut ke nomor 5. Suatu saat ada orang asing di lingkungan Anda yang berjalan dengan pakaian kumuh. Dia mengetuk pintu rumah ke rumah dan meminta makan. Banyak yang tidak berani keluar rumah karena tampilannya yang sedikit menyeramkan dan membawa benda tajam. Tindakan apa yang Anda lakukan terkait situasi di atas? A. Saya akan menaruh makanan di depan rumah dan langsung masuk kembali ke dalam, berharap akan dia ambil agar dia tidak kelaparan. Ini bagus ya, sesuatu yang bagus ini. B. Segera menelpon ketua RT setempat agar segera mendapat tindak lanjut untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan. Ini bagus juga nih, positifnya 1 nih. C. Saya akan berdiam diri di rumah karena harus berhati-hati pada orang asing, apalagi dia membawa benda tajam. Ini plus minus dia ini. D. Tidak berani mendekat karena dapat membahayakan diri sendiri dan melaporkan hal tersebut. Kurangnya. Oke teman-teman sekalian, intinya di sini adalah empati ya, empati kepada orang lain. Tetapi ini persoalannya ini adalah membawa benda tajam. Kita berempati untuk memberikan makanan, tetapi di satu sisi benda tajam ada membahayakan diri kita sendiri. Sikap kita yang patut itu bagaimana? Nah, teman-teman sekalian, sikapnya itu yang bagus itu ada di A ini. Saya akan menaruh makanan di depan rumah, langsung masuk kembali ke dalam, berharap akan diambil. Ini adalah suatu berempati, pertolongan pertama juga, agar tidak bertindak anarkis ini orang gila ini karena faktor kelaparan. Ini dulu nih pertama. Kemudian, yang mana lagi teman-teman sekalian? B. Segera menelpon ketua RT. Ini sesuatu yang bagus ini juga. Persoalannya di sini ini ada di suatu soal ini dia lapar ini teman-teman sekalian. Jadi yang benar itu ada di A ini. Kemudian B ini 3. Kemudian yang mana lagi? Ini 3, ini 2 dan ini 1 ya. Oke teman-teman sekalian, demikian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.